Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Barki Muhammad dari Universitas Islam Negeri Banten, Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, dengan NIM 221330074. Di sini saya akan mengulas atau membahas mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita pada pertemuan minggu lalu, yakni hari Rabu tanggal 25 September 2024 dengan Bapak dosen kita, yakni Bapak Dr. Adi Kusuma. Langsung saja ke materinya. Jadi di sini saya akan mengulas atau membahas materi pertemuan minggu lalu, yaitu informasi, interview, dan reportase. Informasi dan interview dalam reportase di sini mempunyai standar kompetensi, yakni kita harus memahami teknik interview, reportase, dan liputan serta mempersiapkan praktek sesuai dengan kaidah sinematografi. Kemudian di sini ada kompetensi dasar juga, memahami teknik interview, reportase, dan liputan serta melakukan persiapan praktek. Nah, lanjut di sini juga ada wawancara. Apa wawancara itu dengan reportase? Apa wawancara itu sama dengan reportase? Jawabannya adalah tidak. Nah, di sini reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada wawancara. Sedangkan wawancara merupakan salah satu jenis teknik reportase. Wawancara merupakan proses pencarian, dapat berupa pendapat, pandangan, atau pengamatan sesuatu yang akan digunakan atau sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara, sebuah berita dapat dilaporkan kepada masyarakat, yang didapat dan dilaporkan kepada masyarakat. Nah, di sini ada interview. Interview adalah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seorang penanya atau reporter atau wartawan kepada seorang narasumber yang membahas suatu topik permasalahan. Nah, kemudian di sini juga harus ada narasumber dan kemudian juga harus ada kameramen. Yang harus dilakukan seorang reporter di dalam melakukan interview adalah, yang pertama, harus mempersiapkan diri, mencari orang yang tepat untuk diwawancarai, menentukan topik atau permasalahan, dan mempelajari topik yang akan diangkat. Yang kedua, harus menyiapkan daftar pertanyaan. Yang ketiga, harus bersikap objektif dalam menyampaikan suatu berita. Nah, di sini juga ketika kita ingin menginterview atau ingin mereporter, dalam membuat berita, hendaknya dirumuskan dengan menguraikan permasalahan dalam format yang mencakup 5W, 1H, agar pendengar atau pemirsa tidak bingung. Apa sih 5W, 1H itu? Di sini ada what. What yaitu apa yang terjadi, ada peristiwa apa, itu tentang what. Jadi pertanyaan apa gitu. Nah, di sini juga ada wo. Wo itu siapa yang membuat peristiwa tersebut. Jadi mempertanyakan. Kemudian ada when, yaitu kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian ada where, di mana peristiwa tersebut berlangsung. Kemudian ada why, mengapa peristiwa ini dapat terjadi. Dan yang terakhir ada how, bagaimana peristiwa tersebut berlangsung. Nah, di sini juga ada teknik di dalam melakukan wawancara agar dapat dicapai hasil wawancara yang maksimal. Dilakukan persiapan dan kiat-kiat seperti di bawah ini yang saya akan bahas. Yang pertama itu ada, kumpulkanlah data selengkap mungkin tentang tokoh dan yang akan diwawancara itu kita harus tahu. Buatlah susunan dan seleksi daftar pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian gunakan bahasa yang baik dan benar dalam mewawancarai maupun menjawab wawancara. Kemudian simak baik-baik jawaban narasumber, karena kemungkinan ada jawaban dari narasumber yang bisa dijadikan pertanyaan selanjutnya untuk memperjelas masalah. Kemudian usahakan agar narasumber santai dengan melakukan pendekatan awal sebelum wawancara resmi dilakukan sambil memberikan gambaran singkat tujuan dari apa yang akan diwawancarai. Kemudian juga simpan pertanyaan kejutan yang merupakan andalan Anda jika memang tujuan wawancara memang memerlukan jawaban yang spontan. Kemudian, jika narasumber menjawab terlalu bertele-tele, ajukanlah pertanyaan lain dan memotong jawabannya yang bertele-tele. Kemudian juga sebaliknya,
Jika narasumber menjawab dengan kata-kata yang sangat pendek dan tidak memuaskan, kejarlah dengan menanyakan apa yang dimaksud dari jawaban yang pendek tersebut. Nah, di sini persiapan wawancara itu apa aja sih? Yang pertama kita harus menguasai masalah, yang kedua kita harus menentukan arah permasalahan, yang ketiga kita harus menentukan narasumber, yang keempat mengenali sifat narasumber, yang kelima membuat janji wawancara, yang keenam menyiapkan draft pertanyaan, yang ketujuh menyiapkan mental. Nah, dalam wawancara juga ada hambatan dalam wawancara. Seringkali jurnalis pemula menemukan kesulitan dalam proses wawancara dengan narasumber. Hal ini dilakukan karena kita takut, kemudian grogi, kemudian juga khawatir pertanyaan dapat menyinggung atau menyudutkan. Nah, kemudian juga terlalu melibatkan masalah pribadi. Wawancara bukanlah suatu yang dapat dipelajari, kemudian bisa diterapkan begitu saja. Wawancara adalah sebuah proses yang mengharuskan penafsiran dan penyesuaian terus-menerus. Cara terbaik mempelajarinya adalah mempraktekannya. Nah, di sini juga ada macam-macam wawancara. Yang pertama, wawancara tertutup. Yang kedua, wawancara terbuka. Yang ketiga, wawancara konferensi. Yang keempat, wawancara kelompok. Yang kelima, wawancara individual. Yang ketujuh, wawancara terpimpin. Yang kedelapan, wawancara bebas. Berdasarkan tugas reporter dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu reporter lapangan. Dia bertugas mengumpulkan informasi atau berita tentang suatu topik atau permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian di sini ada reporter untuk televisi. Bertugas untuk melakukan reportase dan melaporkan pada pemirsa TV di rumah di hadapan kamera. Kemudian di sini interview, reportase, dan informasi. Jadi wawancara dan reportase keduanya berkaitan erat dengan berita atau informasi. Dalam menyampaikan suatu berita, seorang reporter atau wartawan harus dapat memiliki atau menentukan informasi apa yang menarik untuk dapat dijadikan sebuah berita. Karena tidak semua informasi layak dijadikan sebuah berita. Kemudian di sini juga ada informasi, jenis-jenis informasi. Dalam surat kabar maupun televisi, terdapat berbagai macam informasi, antara lain yang pertama, berita atau news, yaitu informasi yang dijadikan tanpa dibubuhi opini, wartawan atau reporter, atau disebut juga sebagai berita murni. Yang kedua di sini ada editorial atau tajuk, yaitu informasi yang sudah menjadi berita, namun kemudian diberi tanggapan atau dibahas lebih lanjut dan diberi opini oleh pimpinan redaksi. Kemudian yang ketiga di sini ada infotainment, yaitu informasi yang mengandung gosip, mengalami pengembangan atau pengolahan menurut versi reporter. Kemudian yang keempat, press release, yaitu informasi yang telah menjadi berita yang dikeluarkan oleh humas, suatu institusi atau lembaga atau perusahaan. Dalam hal ini biasanya seorang reporter malas menulis berita kehumasan karena pada umumnya bersifat promosi. Kemudian juga di sini ada kategori berita. Berita dapat digolongkan menjadi berbagai macam bentuk berita. Di antara lainnya yang pertama yaitu berita harian atau hot news. Kemudian ada straight news, kemudian ada independent news. Kemudian di sini juga ada hard news. Nah, di sini nih golongan berita tersebut dapat dikategorikan lagi sesuai dengan kekuatan materi yang disampaikan, antara lain sebagai berikut, yaitu hard news. Hard news adalah sebuah sajian berita yang materi mengandung konflik bertenagaan tinggi, tidak biasa atau kontroversial. Biasanya hard news melibatkan orang-orang penting atau tokoh masyarakat yang banyak orang terlibat dalam suatu berita. Sebagai berita hard news memiliki daya tarik yang istimewa dibandingkan dengan berita yang lain. Kemudian di sini ada soft news. Adalah sebuah sajian berita yang materinya bersangkut paut dengan kejadian pada umumnya yang terjadi di masyarakat. Sebagai berita soft news juga bersifat penting, namun dalam materinya tidak mengandung gejolak atau tidak bertegangan tinggi. Dalam penyajian berita, hard news
atau soft news dibedakan dalam hal pemilihan gambar dan cara menyusun kalimat berita. Kemudian di sini ada spot news, adalah suatu sajian berita singkat dan penting yang memberikan informasi mengenai suatu tujuan atau peristiwa, seperti bencana alam, kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain. Berita semacam ini bisa disebut dengan breaking news yang disajikan di luar jam-jam penayangan berita karena sifatnya yang mendadak. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.